Seketika, sesuatu yang besar dan hangat terasa menekan punggung bawahku. Jantungku serasa mau meledak. Aku sedang memasak sop buntut di dapur ketika tiba-tiba seseorang memeluk pinggangku dari belakang. Jantungku berdebar kencang. Ini pertama kalinya Mas Bambang memelukku seperti ini, dan rasanya benar-benar berbeda dari pelukan almarhum suamiku. "Jangan dilepas," bisikku. Ketika aku mencoba melepaskan diri karena kaget, pelukannya malah semakin erat. "Sebentar saja. Biarkan seperti ini sebentar saja." Kata-kata itu membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Terima kasih. Nama saya Ratnasari. Usia saya 64 tahun. Saya sudah 5 tahun hidup sendiri sejak suami saya meninggal. Dulu, hidup saya berbeda. Saya pernah menjadi agen asuransi yang cantik dan cukup sukses. Penghasilan bulanan saya lumayan, dan saya suka bertemu banyak orang. Tetapi suami saya tidak suka. Ia tidak suka saya sering bepergian. Perempuan itu untuk apa bekerja di luar? Cukup urus aku saja di rumah. Akhirnya, saya berhenti bekerja. Saya pikir tidak apa-apa karena bisnis pabrik suami saya sedang maju pesat. Selama 20 tahun, saya hidup hanya sebagai ibu rumah tangga. Namun, 5 tahun lalu, suami saya meninggal dalam kecelakaan karena mengemudi sambil mabuk. Sejak saat itu, segalanya hancur. Ternyata suami saya menyembunyikan banyak utang. Pabriknya hilang, rumah pun harus dijual. Tabungan ludes, dan saya tidak mau merepotkan anak saya, jadi saya mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga, Art. Awalnya, ini murni untuk mencari uang. Uang yang tersisa pun habis untuk merawat ibu mertua yang sakit demensia. Biaya rumah sakit, biaya panti jompo. Yang tersisa hanyalah buku tabungan yang kosong. Saya melamar ke beberapa tempat. Semuanya terasa dingin, dan cara mereka bicara saat wawancara seolah meremehkan. Dibutuhkan Art untuk bekerja di rumah seorang direktur yang tinggal sendiri. Iklan terakhir itulah yang menarik perhatian saya. Iklan itu membawa saya ke kediaman Bapak Bambang Wijoyo. Sebuah rumah besar yang dihuni oleh seorang pria berusia 73 tahun. Jujur, awalnya saya merasa terbebani. Bekerja di rumah pria yang tinggal sendirian. Apa tidak apa-apa, pikir saya. Tetapi saya sangat butuh uang. Saya bisa bersih-bersih, mencuci, dan memasak, kata saya saat wawancara pertama. Saya hanya butuh pekerjaan. Saya sudah lama sekali hidup sendiri, rasanya sepi sekali. Itu adalah kata-kata pertama dari Pak Bambang. Ada nada kesepian dalam suaranya. Sejak hari pertama, sudah terasa aneh. Ia berbeda dari majikan-majikan lain. "Makan siangnya bersama saya ya, saya tidak suka makan sendirian. Jika ini di tempat lain, saya pasti akan menjaga jarak." Tapi melihat sorot matanya yang kesepian, saya tidak bisa menolak. Makan bersama itulah yang menjadi awal dari segalanya. Sebulan kemudian, segalanya mulai berubah. Setelah sebulan, Pak Bambang menjadi berbeda. Setiap kali saya memasak, beliau muncul di dapur. Awalnya saya pikir beliau hanya ingin melihat-lihat. "Bu Ratna, bagaimana caranya bisa masak seenak ini?" Pujian itu membuat saya senang. Sejak suami saya meninggal, siapa lagi yang akan memuji masakan saya? "Hanya pakai perasaan, Pak," jawab saya sambil tersipu malu. Tetapi ada yang aneh. Pak Bambang mulai ingin belajar memasak di samping saya. Saya hanya bisa masak mie instan. Dulu semua disiapkan istri saya. Mendengar itu, hati saya tersentuh. Saya tahu betul betapa sepinya hidup sendiri. Suatu hari, saat saya sedang mencuci piring, beliau diam-diam mendekat dari belakang. "Bu Ratna." "Iya, Pak." Saat saya menoleh, tatapan matanya berbeda. "Terima kasih." "Sungguh." "Untuk apa, Pak?" "Rumah ini terasa hidup lagi berkat Bu Ratna." Kata-kata itu menghangatkan hati saya. Sesuatu telah berubah. Udaranya, suasananya, hubungan di antara kami.
Jika ini adalah saya yang dulu, saya pasti akan menjaga jarak. ERT adalah ERT, majikan adalah majikan. Tapi saat itu berbeda. Saya juga senang datang ke sini, Pak. Mendengar jawaban saya, Pak Bambang tersenyum cerah. Senyumnya begitu hangat, rasanya sudah lama sekali tidak ada yang benar-benar melihat saya sebagai seorang pribadi. Saat menjadi agen asuransi, saya bertemu banyak pria. Tapi perasaan seperti ini baru pertama kali. Perasaan tulus tanpa pamrih. Bagaimana saya bisa hidup tanpa Bu Ratna? Setiap kali beliau berkata begitu, hati saya terasa sakit. Saya pun merasakan hal yang sama. Sambil makan malam bersama, kami berbagi banyak cerita. Cerita masa muda Pak Bambang, cerita tentang almarhumah istrinya. Saya tidak tahu kalau kesepian itu sesakit ini, kata Pak Bambang pelan. Saya juga, Pak. Kami menjadi dua orang yang saling memahami kesepian masing-masing. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Bertemu seseorang di usia senja, tetapi hati terasa begitu nyaman. Sebuah kehangatan yang berbeda dari masa muda, namun, malam itu, terjadi sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Saya bekerja lebih lambat dari biasanya, dan tiba-tiba hujan turun dengan deras. Saya datang tanpa payung. Bagaimana pulangnya dengan hujan begini? Malam ini menginap saja di sini. Tidak usah, Pak. Saya bisa panggil taksi. Taksi juga tidak akan ada. Lihat saja cuacanya. Hujan benar-benar seperti badai. Terpaksa saya menginap. Tidurlah di kamar tamu. Saya siapkan handuk dan baju tidur. Pak Bambang begitu perhatian. Kapan terakhir kali saya diperlakukan seperti ini? Sekitar jam 11 malam, saya tidak bisa tidur. Rasanya canggung tidur di rumah orang lain. Jadi, saya pergi ke dapur untuk minum air. Ternyata Pak Bambang juga ada di sana. Beliau sedang berdiri di dekat jendela, memandangi hujan. Tidak bisa tidur? Iya, Pak. Bapak juga sepertinya. Kadang-kadang ada malam seperti ini, banyak pikiran. Besok juga ada kontrak penting. Percakapan dalam kegelapan. Anehnya, hati saya terasa tenang. Apa yang sedang Bapak pikirkan? Tanya saya. Tentang kesepian. Bisnis saya dibilang sukses, tapi begitu sampai di rumah, tidak ada siapa-siapa. Kalau Bu Ratna, saya juga mirip, Pak. Tiba-tiba petir menyambar. Wajah Pak Bambang terlihat terang sesaat, dengan ekspresi sedih. Takut? Tanya Pak Bambang saat melihat saya terkejut. Sedikit. Lalu Pak Bambang menggenggam tangan saya. Tangan yang hangat. Tidak apa-apa, ada saya di sini. Satu kalimat itu membuat saya ingin menangis. Kapan terakhir kali saya mendengar kata-kata seperti itu setelah suami meninggal? Pak Bambang. Iya, terima kasih. Untuk apa? Karena sudah menganggap saya sebagai manusia. Di rumah lain, saya dianggap seperti tak terlihat. Hanya seorang pekerja. Bu Ratna adalah orang yang istimewa. Mendengar itu, jantung saya berdebar. Sungguh, Pak, hujan turun sepanjang malam. Kami duduk di ruang tamu dan bercerita tentang banyak hal. Cerita masa muda, impian-impian kami, penyesalan-penyesalan kami. Dulu waktu muda, saya punya banyak mimpi, kata saya. Mimpi apa? Menjadi agen asuransi yang sukses. Tapi saya menyerah setelah menikah. Tidak menyesal? Dulu begitu. Sekarang, saya tidak tahu. Pak Bambang menatap lurus ke mata saya. Sekarang, apa yang paling berharga bagi ibu? Waktu ini, Pak. Saya menjawab dengan jujur. Saya juga. Kami berbincang hingga fajar. Saat melihat keluar jendela, hujan sudah reda. Wah, sudah selarut ini. Saya harus pulang. Jam segini, menginap saja sampai pagi. Tidak apa-apa, Pak. Sungguh. Wajah Pak Bambang tampak kecewa. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Iya, Pak. Terima kasih untuk malam ini. Tapi anehnya, saya merasa enggan untuk berpisah. Dalam perjalanan pulang, saya berpikir sesuatu telah berubah. Perasaan saya terhadap Pak Bambang.
Sejak hari itu, saya semakin menantikan waktu bersama beliau. Keesokan harinya, saat saya tiba di tempat kerja, jantung saya berdebar. Ternyata Pak Bambang sudah menunggu dengan 2 cangkir kopi. Tidur nyenyak? Iya, Pak. Bapak juga? Sejujurnya, saya tidak tidur sama sekali. Mendengar itu, saya terkejut. Saya juga. Pak, kenapa? Saya terus teringat percakapan kita semalam. Kami duduk minum kopi. Suasananya terasa canggung. Tapi bukan kecanggungan yang buruk, Bu Ratna. Iya, Pak. Setelah ragu-ragu sejenak, beliau membuka mulut. Bolehkah saya jujur? Tentu, Pak. Saya menyukai Bu Ratna. Astaga. Pak Direktur menyatakan perasaannya pada saya. Pak, awalnya, Bapak hanya orang yang baik hati. Tapi entah sejak kapan, saya jadi menantikan kedatangan Ibu setiap hari. Waktu Ibu datang di kantor, meskipun ada masalah berat, saya bisa bertahan dengan memikirkan Bu Ratna. Jantung saya mulai berdebar kencang. Saya juga. Iya, saya juga begitu, Pak. Itu adalah pengakuan yang sangat jujur. Tapi, kita tidak seharusnya begini, kan? Kenapa tidak? Saya hanya seorang dan Bapak adalah pemilik perusahaan besar. Hal seperti itu tidak penting. Seumur hidup saya hanya bekerja, sampai melupakan hal yang benar-benar penting. Air mata menggenang di mata Pak Bambang. Setelah istri saya meninggal, saya hidup sendiri selama 10 tahun. Saya tahu betapa sakitnya kesepian. Bu Ratna juga begitu, kan? Benar. Saya juga hidup sendiri selama 5 tahun. Tidak bisakah kita saling mengandalkan? Bagaimana saya bisa menolak tatapan matanya yang penuh permohonan itu? Saya takut, Pak. Takut apa? Takut terluka lagi. Takut bergantung pada seseorang, lalu ditinggal sendirian lagi. Rasa sakit saat kehilangan suami kembali terasa. Saya juga takut. Tapi yang lebih menakutkan adalah menjadi tua sendirian seperti ini. Pak Bambang menggenggam tangan saya. Kita jalani pelan-pelan saja. Saya tidak akan memaksa. Sentuhan hangatnya meluluhkan hati saya. Benar-benar pelan-pelan? Iya. Selama yang Bu Ratna inginkan. Hari itu, kami berbagi perasaan jujur kami. Luka dan ketakutan kami. Dulu, saya tidak tahu apa itu cinta, kata saya. Sekarang tahu, sedikit. Sepertinya cinta itu tentang saling memahami dan menyayangi. Benar, saya juga berpikir begitu. Jika ini adalah saya yang dulu, saya pasti akan menolak perasaan ini. Cinta macam apa di usia setua ini? Tapi sekarang berbeda. Pak Bambang. Iya, beri saya waktu. Waktu untuk berpikir. Tentu saja. Tidak perlu terburu-buru. Begitulah kami memasuki babak baru. Saudara-saudara, cinta memang tidak mengenal usia. Asalkan hati saling terhubung. Bagaimana menurut Anda? Seminggu kemudian, krisis yang tidak terduga datang. Kesulitan yang sebenarnya baru saja dimulai. Seminggu kemudian, anak laki-laki saya tiba-tiba datang ke rumah. Bu, sekarang kerja di mana? Di rumah Pak Direktur, sebagai ART. Orangnya seperti apa? Umurnya berapa? Sudah di atas 70 tahun. Tinggal sendiri. Ekspresi anak saya langsung berubah. Berhenti saja, Bu. Nanti apa kata orang? Hati saya terasa sesak. Saya tidak menyangka anak saya akan berkata seperti itu. Ibu kerja karena butuh uang. Kalau begitu, biar saya beri uang saku. Jangan kerja seperti itu lagi. Sampai kapan kamu mau menanggung ibu? Kami pun bertengkar. Anak saya memikirkan gengsi, sementara saya memikirkan realita. Hari itu, saat saya pergi ke rumah Pak Bambang, hati saya terasa berat. Wajah ibu hari ini murung. Ada masalah, anak saya menyuruh saya berhenti bekerja. Kenapa? Karena saya bekerja di rumah pria yang tinggal sendirian. Pak Bambang terdiam sejenak. Lalu, ibu akan berhenti? Suaranya bergetar. Saya tidak tahu. Pikiran saya sedang kacau. Sebenarnya saya juga bimbang.
Semakin besar perasaan saya pada Pak Bambang, saya semakin berhati-hati. Bu Ratna. Iya, Pak. Apakah saya telah membebani Ibu? Maksud Bapak? Karena saya menyatakan perasaan saya tempo hari. Bukan, Pak. Bukan karena itu. Tapi, apakah benar begitu? Semakin dekat dengan Pak Bambang, pandangan orang sekitar semakin membebani saya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya terus berpikir, apakah ini benar? Pantaskah saya memiliki perasaan seperti ini di usia saya? Keesokan harinya, Pak Bambang yang lebih dulu bicara. Semalam pasti banyak berpikir ya? Iya, Pak. Saya juga. Apa yang Bapak pikirkan? Apakah saya terlalu terburu-buru? Sepertinya saya telah membuat Bu Ratna kesulitan. Mendengar itu, hati saya sakit. Ini bukan salah Bapak. Lalu apa masalahnya? Masalahnya ada pada saya. Saya tidak punya keberanian. Itu adalah jawaban yang paling jujur. Keberanian apa? Keberanian untuk memulai lagi. Keberanian untuk mengabaikan pandangan orang, dan keberanian untuk mencintai lagi meskipun ada kemungkinan gagal. Pak Bambang menggenggam tangan saya. Saya juga sama. Saya juga takut. Benarkah, Pak? Iya. Tapi, yang lebih menakutkan adalah kehilangan Bu Ratna. Seketika itu, air mata saya jatuh. Saya juga, Pak. Kalau begitu, mari kita beranikan diri bersama. Bagaimana caranya? Pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Tatapan mata Pak Bambang begitu hangat. Beri saya waktu lagi, Pak. Saya harus meyakinkan anak saya juga. Tentu saja, saya akan menunggu. Dalam perjalanan pulang hari itu, saya berpikir. Di satu sisi hati saya takut, tapi di sisi lain, saya merasa bersemangat. Namun, beberapa hari kemudian, masalah yang lebih besar muncul. Beberapa hari kemudian, saya terserang flu. Badan saya demam tinggi, tapi saya tetap berangkat kerja. Sayang dengan uangnya. Kalau tidak masuk sehari, upah sehari hilang. Bu Ratna, kenapa wajahnya pucat sekali? Pak Bambang tampak terkejut. Hanya flu sedikit, Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Demamnya tinggi begini. Saat sedang bersih-bersih, kepala saya pusing, dan saya hampir jatuh. Aduh, Pak Bambang berlari dan menopang saya. Sudah sakit kenapa masih masuk kerja? Pulang dan istirahat saja. Tidak apa-apa, Pak. Selesaikan pekerjaan dulu. Bu Ratna. Untuk pertama kalinya, Pak Bambang meninggikan suaranya. Kesehatan itu yang utama. Uang itu tidak penting. Mendengar itu, saya ingin menangis. Sejak suami meninggal, siapa yang pernah mengkhawatirkan kesehatan saya seperti ini? Pak Bambang membaringkan saya di kamar utama dan membuatkan bubur untuk saya. Makanlah. Mungkin tidak enak karena saya yang masak. Saat saya menyuap sesendok, air mata saya jatuh. Kapan terakhir kali saya lupa rasanya kehangatan seperti ini? Kenapa menangis? Tidak apa-apa, Pak. Hanya, Pak Bambang meletakkan tangannya di dahi saya untuk memeriksa suhu tubuh. Sentuhannya begitu hangat, rasanya sudah lama sekali saya tidak merasakan diperhatikan. Bu Ratna, saya juga sudah lama hidup sendiri. Saya tahu betapa sakitnya kesepian. Pak Bambang, jangan memaksakan diri. Kesehatan yang utama. Tapi pekerjaan. Pekerjaan biar saya yang urus. Hari ini saya ada rapat penting, tapi sudah saya batalkan. Seharusnya tidak begitu, Pak. Bu Ratna lebih penting dari pekerjaan kantor. Hari itu, Pak Bambang benar-benar mencuci baju dan piring sendiri. Meskipun canggung, tapi penuh ketulusan. Begini benar tidak? Tanya beliau sambil melipat pakaian. Dilipat setengah lagi, Pak. Saya mengajarinya dari tempat tidur. Rasanya aneh. Meskipun sakit, hati saya terasa hangat. Bu Ratna. Iya, Pak. Sekarang saya baru sadar. Betapa beratnya pekerjaan Ibu. Maksud Bapak, Ibu melakukan semua ini sendirian setiap hari. Mendengar itu, air mata saya kembali jatuh. Ini kan memang pekerjaan saya, Pak.
Mulai sekarang, ibu tidak sendirian lagi. Pak Bambang menggenggam tangan saya. Ada saya di sini. Satu kalimat itu membuat kesepian yang menumpuk selama 5 tahun tumpah dalam air mata. Malamnya, Pak Bambang memasakkan bubur lagi untuk saya. Enak, Bu? Iya, Pak, enak sekali. Sebenarnya rasanya agak hambar, tapi ketulusannya sudah lebih dari cukup. Bu Ratna, lain kali kalau sakit, bilang ya. Janji. Iya, Pak. Jangan ditahan sendiri. Malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati saya tenang. Keesokan paginya saat bangun, demam saya sudah banyak turun. Pak Bambang sudah menyiapkan sarapan. Sudah baik kan ya? Berkat Bapak. Kita kan saling membantu. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Bukan lagi sekadar rasa suka, tapi kami benar-benar saling menyayangi. Coba bayangkan, jika Anda sakit dan ada yang merawat seperti ini, bagaimana rasanya? Sungguh mengharukan. Namun, seminggu kemudian, Pak Bambang memanggil saya. Ekspresinya serius. Bu Ratna, silakan duduk. Saya khawatir, jangan-jangan ada kabar buruk. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Iya, Pak. Setelah ragu sejenak, beliau akhirnya bicara. Saya tidak bisa membayangkan sehari pun tanpa Bu Ratna. Pak Bambang, setiap pagi, saya hanya menunggu waktu kedatangan ibu. Mendengar suara ibu menjadi satu-satunya hal penting dalam hari saya. Di kantor pun, saya hanya memikirkan Bu Ratna. Hati saya terasa panas. Saya juga begitu, Pak. Benarkah? Iya. Datang ke rumah ini adalah saat paling membahagiakan dalam hari saya. Pak Bambang menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, saya punya usul. Usul apa, Pak? Jangan lagi kita hidup sebagai ART dan majikan. Mari kita menjadi keluarga yang sesungguhnya. Saya benar-benar terkejut. Apakah ini sebuah lamaran? Bu Ratna, maukah ibu tinggal bersama saya? Jantung saya berdebar kencang. Pak, kalau ibu merasa terbebani, pikirkan pelan-pelan. Tapi perasaan saya ini tulus. Saya sebenarnya. Iya, Pak, saya ingin bersama Bapak. Tapi, saya takut tidak pantas. Apakah saya cocok untuk Bapak? Cocok atau tidak itu tidak penting. Yang penting kita saling menyukai, kan? Benar juga. Apa kata anak saya nanti? Coba yakinkan dia. Beri waktu. Mulai keesokan harinya, segalanya berubah. Cara Pak Bambang memperlakukan saya, perasaan saya di rumah ini, semuanya benar-benar berbeda. Ratna, hari ini kita masak apa? Beliau mulai memanggil nama saya. Masak kesukaan Mas Bambang saja. Atas sarannya, saya pun mulai memanggilnya Mas Bambang. Kami memasak bersama, makan bersama, dan mencuci piring bersama. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ratna. Iya, Mas, terima kasih. Untuk apa? Karena membuatku bisa mencintai lagi di usia setua ini, justru aku yang berterima kasih. Karena Mas sudah memberiku alasan untuk hidup lagi. Percakapan seperti itu menjadi keseharian kami. 3 bulan berlalu. Kami benar-benar sudah seperti keluarga. Suatu hari, Mas Bambang berkata, Ratna, maukah kamu benar-benar menjadi keluargaku? Maksud Mas, menikah. Itu adalah lamaran yang resmi. Mas Bambang, pasti akan ada orang yang mengejek karena usia kita. Tapi aku tidak peduli. Asalkan kita bahagia, kan? Air mata saya jatuh. Aku mau. Sungguh? Iya. Aku mau menua bersama Mas Bambang. Dan beberapa hari kemudian, seperti biasa, jam 6 pagi saat saya sedang memasak sop buntut di dapur, tiba-tiba seseorang memeluk pinggangku dari belakang. Jantungku berdebar kencang. Ratna. Seketika, sesuatu yang besar dan hangat terasa menekan punggung bawahku. Jantungku serasa mau meledak. Ini pertama kalinya dipeluk seperti ini, dan rasanya benar-benar berbeda dari pelukan almarhum suamiku. Jangan dilepas, bisikku. Ketika aku mencoba melepaskan diri karena kaget, pelukannya malah semakin erat. Sebentar saja.
Biarkan seperti ini sebentar saja. Kata-kata itu membuat seluruh tubuhku gemetar. Setelah sekitar sebulan kami saling mengukuhkan perasaan, tibalah saatnya untuk memberitahu orang sekitar tentang hubungan kami. Yang paling sulit tentu saja memberitahu anak saya. Awalnya dia menentang, tapi akhirnya mengerti. Setelah melihat betapa bahagianya saya, hatinya luluh. Kalau ibu bahagia, aku juga bahagia, katanya. Tetangga sekitar awalnya bergosip. Tapi saya tidak peduli. Setelah melihat ketulusan kami, mereka akhirnya ikut mendoakan. Hingga saat itu hanyalah proses persiapan. Kebahagiaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. 3 bulan kemudian, kami benar-benar menikah. Pernikahan kami sederhana. Hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat. Tidak mewah, tapi penuh dengan kehangatan dan ketulusan. Ketika Mas Bambang menggenggam tangan saya dan berkata, "Sekarang kita benar-benar sudah jadi keluarga," air mata saya tidak tertahankan. Begitulah hidup baru saya dimulai. Sekarang, kami sudah 1 tahun menikah. Setiap pagi saat membuka mata, Mas Bambang sudah menatap saya sambil tersenyum. "Ratna, tidur nyenyak?" "Iya, Mas juga." Saya tidak pernah tahu betapa berharganya percakapan sederhana seperti ini. Pagi hari, Mas Bambang membuatkan kopi, dan saya menyiapkan sarapan. Wah, Bu Ratna hidupnya enak sekarang, begitu gosip tetangga. Tapi saya tidak peduli. Saya memang hidup enak. Mas Bambang setiap hari berterima kasih pada saya. "Ratna, terima kasih. Untuk apa?" "Karena membuatku bisa mencintai lagi di usia setua ini. Dan membuatku yang dulu hanya gila kerja, bisa hidup sebagai manusia seutuhnya." Akhir-akhir ini, Mas Bambang mengurangi pekerjaan kantornya dan lebih mementingkan waktu bersama saya. Kami belanja bersama, memasak bersama, dan menonton sinetron bersama. Saya tidak pernah menyangka kehidupan sehari-hari seperti ini bisa begitu membahagiakan. Kita ini jodoh ya. Sepertinya. "Kenapa, Mas? Bisa bertemu di waktu yang pas begini?" "Iya. Rasanya memang seperti takdir. Dulu saya pikir hidup sendiri itu wajar, sekarang saya tidak bisa membayangkan waktu-waktu saat saya sendirian. Bagaimana saya bisa hidup tanpa Mas Bambang? Aku juga, tanpa Ratna, aku pasti akan menua dalam kesepian. Kadang-kadang, jika mengingat masa lalu, rasanya ajaib. Siapa sangka hubungan yang dimulai sebagai art bisa menjadi seperti ini? Ratna, waktu pertama kali lihat aku, apa yang kamu pikirkan? Jujur ya, aku pikir Mas ini kakek-kakek yang kesepian. Hahaha, benar juga. Aku juga waktu pertama kali lihat Ratna, aku pikir ibu ini orang yang sudah banyak menderita. Saat itu kami tidak tahu bahwa kami akan menjadi begitu berharga bagi satu sama lain. Cinta ternyata bisa mengubah seseorang seperti ini. Dulu, saya tidak tahu apa itu cinta. Sekarang, saya mulai mengerti. Cinta adalah tentang saling menyayangi dan menjaga. Untuk Anda semua yang hidup sendiri, saya ingin berkata, cinta bisa dimulai kapan saja. Saya saja memulai cinta baru di usia 64 tahun. Anda juga bisa. Usia hanyalah angka. Yang penting adalah semangat jiwa muda. Jangan menyerah. Di suatu tempat, pasti ada seseorang yang menanti Anda. Saya juga penasaran dengan kisah cinta Anda. Jika Anda punya pengalaman serupa atau sedang memimpikan pertemuan baru, silakan bagikan di kolom komentar. Kita bisa saling menguatkan. Dan jika di sekitar Anda ada orang yang hidup sendiri, tolong bagikan video ini. Mungkin ini bisa menjadi pesan harapan bagi seseorang. Cinta yang dimulai di usia senja seperti saya pun bisa begitu indah. Ayo, beranikan diri Anda. Untuk terus menyaksikan kisah-kisah mendalam di masa senja, mari bersama kami dengan subscribe dan aktifkan notifikasi, serta dukung kami dengan tombol like. Setiap klik dari Anda memberikan kekuatan besar bagi saya untuk terus membuat video. Inilah kisah tentang cinta yang mekar kembali di senja kehidupan, serta tentang kesepian dan keberanian yang bisa kita semua alami dalam kebijaksanaan yang mekar terlambat.